Garuda Indonesia kembali terbang lebih tinggi. Kali ini bukan tentang rute penerbangan, tapi karena aksi korporasi besar yang siap memperkuat keuangannya melalui private placement senilai 30 triliun. Wow, bagaimana ya mekanismenya dan apa dampaknya buat investor? Yuk kita bahas. Hai, Mimis here. Welcome to Investopedia part 18. Pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu private placement. Private placement adalah proses di mana perusahaan menawarkan dan menjual sahamnya langsung ke investor tertentu tanpa melalui penawaran umum. Nah, dalam kasus Garuda Indonesia, harga pelaksanaannya ditetapkan di Rp75 per saham dan rencananya akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 November 2025 dengan penerbitan saham baru pada 24 November dan pencatatan di BI pada 25 November 2025. Apakah ini menjadi sinyal baik bagi investor? Ini merupakan langkah besar karena Garuda akan menerbitkan lebih dari 407 miliar saham baru dengan total nilai mencapai 30,59 triliun rupiah. Aksi korporasi Garuda Indonesia bertujuan untuk meningkatkan likuiditas lewat tambahan kas baru dan memperkuat struktur permodalan agar kinerja keuangan lebih sehat. Dan hasilnya sudah mulai terlihat nih. Rasio lancar naik dari 0,44 kali ke 1,53 kali. Artinya kemampuan bayar jangka pendek makin kuat. Modal disetor juga meningkat 87%, menandakan posisi keuangan yang lebih solid. Dan rasio kewajiban terhadap modal membaik drastis, sehingga mendukung proses restrukturisasi. Singkatnya, langkah ini itu jadi sinyal pemulihan fundamental bagi Garuda. Tapi tentu, efektivitasnya tergantung pada eksekusi dan penggunaan dana baru ke depan. Setiap aksi korporasi pasti punya efek berantai, mulai dari kondisi keuangan emiten, pergerakan harga saham, hingga respon para investor. Yuk lihat lebih dalam dampak private placement dari berbagai sisi. Bagi emiten seperti Garuda, private placement punya beberapa dampak besar. Pertama, menambah modal lebih efisien karena prosesnya cepat tanpa harus melakukan penawaran umum. Kedua, mengurangi beban utang karena dana segar bisa digunakan untuk restrukturisasi keuangan. Dan ketiga, berubahnya struktur kepemilikan karena masuknya investor baru bisa membawa pengaruh strategis bagi perusahaan. Next, dampak bagi harga saham. Private placement bisa membawa dua sisi. Di satu sisi terjadi dilusi kepemilikan karena jumlah saham beredar meningkat sehingga ini bisa menekan harga saham sementara. Tapi di sisi lain, jika langkah ini didukung investor besar atau institusional, pasar bisa melihatnya sebagai tanda kepercayaan baru dan harga saham justru berpotensi naik. Jadi, reaksi pasar akan sangat bergantung pada persepsi dan keyakinan investor terhadap prospek Garuda setelah aksi. And last but not least, dampak bagi investor. Private placement membuka peluang sekaligus tantangan. Peluang yang muncul, investor yang terlibat dapat akses eksklusif ke saham dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Harga yang ditawarkan juga biasanya lebih rendah dari harga pasar, sehingga memberi peluang capital gain di masa depan. Namun perlu diingat ya, likuiditasnya terbatas karena saham hasil private placement tidak selalu bisa langsung diperdagangkan. Setiap aksi korporasi pasti punya cerita di baliknya. Pahami setiap langkah perusahaan karena keputusan investasi yang cerdas dimulai dari informasi yang tepat. Jadi, bagaimana strategimu menanggapi aksi dari Garuda ini? Share di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, klik like kalau kamu senang mendapatkan wawasan baru dan juga subscribe biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia investasi dan mimpi. See you on the next part. Bye-bye, salam cuan!